disebut Nurul Gufron dan Alexander Marwata. Ini sedang dalam proses etik. Prosesnya jangan-jangan ada pidananya itu, karena diduga berhubungan dengan pihak berperkara. Hari ini kita melihat ada 93 katanya pegawai KPK yang sedang diperiksa etik. Itu terkait dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh pelecehan yang dilakukan oleh pegawai rutan kepada istri tahanan, bayangkan. Sampai hari ini pimpinan KPK atau Dewan Pengawas itu belum melaporkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti dalam konteks pidana. Adalah kasus dugaan pemerasan atau suap di rutan KPK yang melibatkan 93 pegawai KPK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kita kembali berbincang di podcast ini, dan kita akan membicarakan terkait dengan KPK, baik terkait dengan pimpinan KPK yang pengganti dari Firly Bahuri. Kita juga bicara terkait dengan pimpinan KPK yang melanggar kode etik. Waduh, lagi-lagi ya, banyak pula, 2. Ditambah lagi dengan perkara etik yang seharusnya bisa jadi itu pidana, tapi masih etik dan itu masih lama. Saya belum tahu nih seperti apa itu. Kita akan bicara dengan orang-orang yang hebat-hebat, pemerhati masalah korupsi dan mantan sekjen wadah pegawai KPK. Wah, luar biasa. Ada Mas Kurnia dan Aulia. Apa kabar? Baik, Bang. Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Abang nggak boleh ngomong gitu, Bang. Saya sekjen, Abang ketua. Bagus itu aja. Aja dong. Saya lupa itu. Tapi yang hebat sekjennya, kalau saya ngomong itu. Dan kita baik-baik sehat-sehat, yang nggak sehat KPK-nya kan gitu. Iya, kan? betul. Mas Kurnia, terkait dengan masalah pimpinan KPK. Pimpinan KPK ini kan Firly Bahuri sudah diberhentikan permanen, ya kan? Dengan diberhentikan ada kewajiban untuk ada pengisian baru kan, ada pengganti. Bagaimana sih mekanismenya yang seharusnya, dan bagaimana cara pemilihannya biar kita ikut mengawasi dan ikut menonton ini prosesnya akan seperti apa? Gimana Mas Kurnia? Bang Novel, soal pimpinan KPK ini pengganti Firly, bahkan sebenarnya jelang pergantian itu ada catatan kritis yang sepertinya luput di tengah masyarakat. Kalau Bang Novel ingat ketika Presiden menerbitkan Kepres, maka kalau dibaca Kepres itu, apa sebenarnya alasan pemberhentian kan tidak disebutkan secara jelas. Padahal kalau merujuk pada peristiwa sebenarnya, Dewan Pengawas mengirimkan putusan pelanggaran sanksi berat, harusnya disebutkan oleh Presiden. Kepres tersebut keluar karena Firly terbukti melakukan perbuatan tercela. Itu ada di dalam Undang-Undang KPK. Jadi kalau tidak dimanfaatkan, ini adalah pasal mati yang tidak akan mungkin berguna. Padahal dituangkan dalam Undang-Undang KPK. Itu satu hal. Poin kedua, Firly sudah berhenti permanen, maka pimpinan KPK hari ini 4 orang, kurang 1. Maka dari itu kalau merujuk pada Undang-Undang 19 tahun 2019, Undang-Undang KPK baru, disebutkan mekanismenya, Bang Novel. Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan Presiden harus mengirimkan nama kepada DPR. Maka pertanyaan lanjutannya adalah siapa yang akan dipilih oleh Presiden? Dikunci di dalam Undang-Undang KPK adalah kandidat-kandidat yang sebelumnya mengikuti proses pemilihan pimpinan KPK tahun 2019 yang dikirimkan ke DPR. Otomatis sekarang tersisa 4 orang, Bang Novel. Karena 1 sudah masuk ke KPK menggantikan Lili Pintauli, yaitu Johannes Tanak, tersisa 4. 4 orang ini kalau kita lihat dari mekanisme tahun 2019 yang lalu, kita lihat mereka kan di voting, Bang Novel, oleh DPR. Harusnya Presiden itu mengikuti
suara terbanyak yang nanti akan dikirimkan presiden ke DPR untuk kemudian dipilih dan dilantik oleh presiden. Kalau kita melihat beberapa bulan yang lalu, mekanisme yang seharusnya diambil oleh presiden itu kan tidak diambil. Kalau Bang Novel ingat dulu ada Inyoman Wara dan Johanis Tanak dikirimkan ke DPR. Sempat menimbulkan pertanyaan, Bang Novel, apa alasannya? Apakah alasan hanya sekedar mereka mengikuti proses seleksi tahun 2019 karena voting di DPR, Tanak dan Nyoman Wara itu 0 suaranya. Oh, dapatnya 0? 0, tidak ada dikirim ya? Tidak ada Komisi 3 DPR yang memilih mereka saat itu. Maka dari itu, yang nggak dapat 0 siapa aja? Yang dapat suara siapa aja? Yang dapat suara itu Sigit Danang, dari Kementerian Keuangan. Kemudian yang kedua ada Lutfi J. Kurniawan, aktivis anti korupsi di Malang. 3 ada Robi Arya Brata, sepertinya dapat suara, tapi tidak begitu besar. 0 juga. 0 juga ada ya. 0 juga. Baru 2 lagi ya tadi. 0 semua. Nyoman dan juga Johanis Tanak. Johanis Tanak yang kemarin dapat proses etik itu yang berulang kali dilaporkan ke Dewas dan sempat menimbulkan kontroversi karena tiba-tiba menyalahkan penyelidik dalam kasus Basarnas. Betul. Barangkali karena nilai 0 dia bersikap begitu ya. Itu menunjukkan kenapa yang gue dipilih gitu. Gue nilainya 0 kenapa dipilih. Jadi dia menunjukkan itu barangkali. Jadi itu prosesnya Bang Novel. Tinggal pertanyaannya adalah siapa yang dipilih presiden. Kemudian yang kedua yang terpenting, berapa orang yang akan dikirimkan presiden ke DPR. Oke. Karena itu tidak diatur secara rigid di undang-undang. Namun mestinya karena sisa waktu tinggal 1 tahun, harusnya presiden nggak nyampe setahun, harusnya yakin dengan pilihannya. Betul. Urut kacang dan hanya 1 yang dikirimkan oleh presiden. Itu untuk menutup Bang Novel potensi tukar menukar kepentingan di DPR. Ketika ada 2 orang kan bisa timbul khawatiran itu. Itu. Dan kalau bicara urut kacang kan mestinya Mas Sigit Danang kan? Mas Sigit Danang tapi usianya nggak memenuhi syarat undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 19. Berarti yang paling mungkin adalah Lutfi ya. Karena dia yang paling setelah dari Sigit Danang berarti Lutfi ya. Prosesnya memang harus menggunakan urut kacang. Oke. Menarik sekali ini. Dan memang begini ya, proses pemilihan pimpinan KPK ini terjadi di tengah suasana pemilu ya, suasana politik yang begitu tinggi ya. Begitu juga dengan masalah di KPK-nya. Masalah KPK-nya lagi berat-beratnya nih. Dan nggak mudah juga jadi pimpinan KPK. Dan perlu orang yang betul-betul dipercaya oleh DPR, ya kan, dan juga oleh pemerintah gitu. Dan rasanya tadi kalau urut kacang kan DPR memilih kan, berarti kan dia percaya kan gitu ya. Kalau yang diusulkan pemerintah, buktinya waktu tahun 2019 mereka 10 diusulkan kan begitu. Kalau Aulia punya pandangan apa soal ini? Saya sependapat dengan Kurnia tadi, Bang. Jadi kan memang kalau kita lihat dari undang-undangnya sendiri, itu tidak mengatur di pasal 33 Undang-Undang 19/2019 itu tidak mengatur siapa atau berapa banyak yang akan yang disetorkan oleh presiden kepada DPR. Nah, cuma ada presiden nih kan, ada preseden sebelumnya itu ketika Ibu Lili mengundurkan diri. Presiden mengirimkan 2 nama. Nah, cuma kan presiden ini pun sebenarnya nggak ada dasarnya juga, gitu loh. Nah, kan tadi saya setuju tadi diskusi Bang Novel sama Kurnia tadi. Ketika ada 2 nama dari presiden dilempar ke DPR, itu jadi proses politik di sana. Padahal ini juga kan sebenarnya ini 1 tahun ini sebenarnya 1 tahun bonus karena Nurul Gufron menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan semuanya kan mereka berlima itu sebenarnya sudah selesai di tahun kemarin. Di bulan Desember 2023 kemarin. Nah, menurut saya presiden ya harus yakin memilih siapa pengganti Firly, cukup kirim 1 nama aja ke DPR. Itu kalau tadi rambu-rambunya udah jelas ya sebenarnya kalau kita urut kacang tadi seperti dijelaskan oleh Kurnia. Itu pendapat saya, Bang. Dan ini perlu cepat kan, karena semakin tertunda, semakin kesempatan untuk bisa berbuat pimpinan yang lengkap ini akan semakin sempit waktunya. Apalagi problematikanya semakin banyak. Boro-boro problematika untuk memberantas korupsi, problematika membereskan di internal KPK-nya, masalahnya terlalu banyak.
Betul. Masalahnya bukan hanya di level pegawai, di level pimpinan bahkan. Nah, itu betul. Tadi bicara terkait dengan Nurul Gufron ya, saya kok agak ingat ya, tadi disampaikan Nurul Gufron, teringat dengan penyampaian dari Dewan Pengawas yang saya baca di media hari ini. Disebut Nurul Gufron dan Alexander Marwata ini sedang dalam proses etik. Prosesnya jangan-jangan ada pidananya itu, karena diduga berhubungan dengan pihak berperkara. Dan itu deliknya ada dalam Undang-Undang KPK di pasal 36 ya. Ini yang apa ya, prihatin. Dan yang menariknya begini, hari ini saya juga tulis di Twitter itu, di X ya, karena X, bukan di Twitter, X, ya, baru X. Dan saya bilang begini, pimpinan KPK satu persatu yang dulu orang-orang yang paling mendorong lah masalah TWK, sekarang malah bermasalah semua. Artinya apa yang yang waktu dulu kita ngomong ya, bahwa orang-orang ini yang dikhawatirkan bermasalah, waktu kemudian membuktikan bahwa ini benar ya. Ya, prosesnya juga masih kita uji juga dalam proses berikutnya. Tapi yang menarik adalah seperti apa ini pandangannya terkait dengan masalah pimpinan KPK. Karena pimpinan KPK-nya 2 sedang diperiksa, 1 kemarin yang kemudian Johannes Tanak ya, yang sebetulnya ada kasus tapi kemudian katanya karena buktinya dihapus jadi nggak bisa dihukum gitu kan. Agak lucu juga. Lucu-lucuan Bang. Ini catatannya Mas Kurnia gimana ya terkait dengan itu? Iya, kalau memang berdasarkan hukum, memang mereka masa jabatannya sampai 2024. Namun secara etik sebenarnya mereka tidak lagi pantas menjadi pimpinan KPK. Karena ada konflik kepentingan saat Nurul Gufron menguji ke Mahkamah Konstitusi di luar dari perdebatan material putusannya, Bang Novel. Dan memang kalau kita, Bang Novel tanya tadi bagaimana potret pimpinan KPK sekarang, dan saya mau benturkan ke konteks jelang pergantian pemilihan pimpinan KPK, Bang. Tadi pasal 33, maka kelanjutannya adalah orang seperti apa yang harus dipilih oleh Presiden dari tersisa 4 nama ini. Ada rambu-rambunya. Disebutkan di pasal 33 ayat 1 dan ayat 2, mengacu pada pasal 29 yang menyebutkan syarat menjadi pimpinan KPK. Ada 3 poin besarnya saat ini, Bang. Yang satu pasti soal integritas. Karena potret pemilihan pimpinan KPK 2019 menghasilkan orang-orang yang tadi Bang Novel sebut, Nurul Gufron, Alexander Marwata, Firly Bahuri, Lili Pintauli, bermasalah semua. Kemudian yang kedua adalah aspek kompetensi. Jangan sampai justru pimpinan KPK tidak memahami bagaimana keilmuan terkait dengan, tidak usah bicara jauh soal eksternal, tata kelola kelembagaan. Jangan sampai carut-marut seperti Firly kemarin, ada proses pemberangusan KPK melalui TWK dan lain sebagainya, dan banyak lagi, Bang. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana rekam jejaknya. Apakah orang ini sudah lama bergelut di isu pemberantasan korupsi atau tidak? Jangan sampai justru karena label penegak hukum belum tentu memahami soal korupsi. Udah ada potretnya Firly itu jenderal polisi bintang 3, Johannes Tanak itu jaksa, tapi ternyata secara hukum dan etik mereka bermasalah. Jadi itu yang harus difikirkan oleh Pak Jokowi, karena 2024 ini ada tahun pemilu, ada mereka masuk di tengah KPK yang sedang hancur, ada proses pemilihan pimpinan KPK nanti. Jadi penting, Bang Novel, Pak Jokowi untuk mempertimbangkan orang yang dipilih adalah orang yang independen, bukan orang yang punya warna tertentu. Misalnya entah warna merah, entah warna kuning, dan lain sebagainya. Warna ini maksudnya gimana nih, Kor? Ya warna karena jelang 14 Februari itu yang harus difikirkan oleh Pak Jokowi. Karena saat ini stigma publik kepada KPK ketika menindak, apakah ini ada politisasi dalam penanganan perkara? Nah, untuk melepas stigma itu, penting untuk mendorong orang-orang yang independen. Masalah integritas, kompetensi, dan independensi. Jadi menarik sekali. Dan kalau bicara terkait dengan pimpinan KPK yang sekarang konflik of interest ini, saya mencatat juga terkait dengan masalah pelanggaran-pelanggaran etik di KPK yang nggak diusut. Betul. Kita belum kita bicara terkait dengan perkara terkait dengan Robin yang menyebut ada pihak-pihak lain, tapi KPK-nya nggak mengusut.
Ada terkait dengan laporan PPATK yang itu kemudian pendalamannya kita belum mendengar lagi gitu. Bahkan melibatkan penyidik juga, mantan penyidik ya. Ke mantan penyidik, dan artinya melihat kasusnya terkait dengan Firly yang banyak kita dengar di media, itu membuat jangan-jangan yang kejadian itu sama ini polanya atau ada kaitan gitu kan. Ini kan hal yang kemudian sangat merisaukan ya. Tapi hal yang sangat nyata, hari ini kita melihat ada 93 katanya pegawai KPK yang sedang diperiksa etik. Tapi kalau kita lihat awal mulanya, itu kan terkait dengan putusan Dewan Pengawas di awal tahun 2023, tahun lalu, dan itu senyap gitu ya, putusan itu senyap. Padahal putusan itu sangat-sangat memalukan, saya katakan. Kenapa? Itu terkait dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh pelecehan yang dilakukan oleh pegawai rutan kepada istri tahanan, bayangkan. Dan waktu itu KPK-nya diam-diam saja. Dan saya membahas di podcast ini gitu ya, membicarakan itu dengan harapan apa? Ini menjadi perhatian. Ini masalah sangat serius. Betul. Karena dipersepsikan seolah-olah suka sama suka. Waduh, memalukan sekali. Itu bukan suka sama suka. Itu relasi kuasa. Iya, betul. Relasi kuasa. Dan ini apa ya? Saya sangat berbahaya ketika persepsi itu ada gitu. Dan ada dalam putusan kurang lebihnya. Dan yang lebih parah lagi, yang membuat saya semakin gregetan gitu ya, karena bicara integritas, bicara komitmen, masalah anti korupsi, ini kan masalah yang saling kaitan sekali. Sampai hari ini pimpinan KPK atau Dewan Pengawas itu belum melaporkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti dalam konteks pidana. Proses etiknya pun baru dilakukan setelah 1,5 tahun mencoba. Setahun setahun lebih lah mungkin ya. Sesulit itukah perkaranya? Itu kan menjadi pertanyaan ya. Kalau Aulia gimana? Sebagai sekjen wadah pegawai mantan ya. Jadi gini Bang, yang kasus sekarang kan ada 2 kasus ya di KPK. Yang pertama yang diduga melibatkan 2 pimpinan KPK, Nurul Gufron dan Alex Marwata. Yang kedua adalah kasus dugaan pemerasan atau suap di rutan KPK yang melibatkan 93 pegawai KPK. Nah, ini menarik nih 2 kasus 93 ini. 93 tuh banyak. Kalau disuruh baris itu panjang gitu. Panjang Bang. 1 kompi kali Bang ya? 1 kompi ya benar-benar. 3 peleton itu ya. 3 peleton. Nah, ini saya akan bahas terkait yang pimpinan dulu nih Bang. Pimpinan Alexander Marwata dan Nurul Gufron ini. Ini kan 2 orang ini selama ini ya kita lihat ya, ketika kita mengkritisi KPK, orang ini kan selalu membela diri dan malah menyerang balik biasanya. Saya masih ingat bagaimana dia mencap kita orang yang sudah merah dan tidak bisa dibina. Itu penghinaan luar biasa. Ketika kita dinyatakan tidak lulus TWK, yang dia tidak bisa memberikan penjelasan, memberikan bukti, tapi dia memberikan label kepada kita semua. Nah, dalam perjalanannya kan semua terbukti nih. 29 Desember Firly dipecat, dan kayaknya mereka ini makin limbung nih. Dan Dewas sepertinya, saya melihat Bang, Dewas sepertinya muncul kepercayaan dirinya melakukan pemeriksaan. Tadi Abang tanya, kenapa Dewas baru berani sekarang? Karena Firly udah dipecat. Betul. Saya nggak terpikir tadi. Karena dia udah dipecat. Saya dari awal itu curiga Dewas ini takutnya sama Firly. Ketika Firly dipecat, menjadi tersangka di Polda Metro dan mungkin sedang menunggu waktu untuk P21 dilimpah ke pengadilan. Dan perkara jangan-jangan masih banyak itu ya. Nah, katanya kemarin kan ada money laundering juga, DPU juga. Barulah mereka berani nih sekarang Dewas ini mengusut pimpinan KPK yang lain, Alex dan Gufron. Dan yang menarik adalah respon dari Alex Marwata itu sendiri, Bang. Emang dia bilang apa? Saya baca di berita, emang gue pikirin gitu. Waduh. Wartawan nanya. Alex Marwata bilang begitu. Nah, itu kan nggak pimpinan KPK itu nggak punya etik gitu, Bang. Ini orang benar-benar bermasalah dengan etik komunikasi publik. Seorang pimpinan KPK kok seperti itu gitu. Nah, terus ya Gufron sama ini kan masih tiarap dia, kita nggak tahu. Nah, terus yang kedua tadi saya baca dari rilis yang disampaikan oleh salah seorang anggota Dewas KPK, yaitu Prof. Samsudin Haris. Dia menyatakan bahwa 93 pegawai KPK itu yang di rutan itu menerima uang mulai dari jutaan, puluhan juta hingga ratusan juta. Wow. Ini bahaya, Bang. Ini udah seperti
mafia mereka di dalam rutan KPK itu gitu loh. Ini udah seperti ini Komisi Pemberantasan Korupsi loh. Ini gedung tempat perjuangan memberantas korupsi dan di dalamnya ada orang-orang seperti mereka, ada pimpinan yang seperti itu dan ada pegawai yang seperti itu. Itu harus dipecatin semua itu. Kalau saya semuanya dipecat. Nah, ini makanya ini bola panas KPK sekarang ini kan di Pak Presiden sekarang posisinya sekarang. Bayangkan kalau seandainya 2 orang ini terbukti bersalah melanggar etik, melakukan pelanggaran berat. Pak Presiden harus nyari lagi penggantinya. Ini kan sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, Bang, 2019. Kita kan sebenarnya udah menolak orang-orang ini masuk sebenarnya. Dan itu benar ya apa yang kita bilang, termasuk terbukti. Kurnia juga bilang waktu itu. Teman-teman ICW juga berteriak soal itu, kita internal KPK juga berteriak. Nah, ini benar-benar kalau saya melihat ya 2 kasus yang melibatkan pimpinan dan pegawai KPK ini adalah wujud dari bentuk kehancuran KPK yang sebenarnya, dan itu dibuktikan kepada publik sekarang. Luar biasa betul. Dan yang membuat kita marah itu bukan sekedar dia berbuat jahat, bukan hanya karena dia dapat uang, dapat apa segala macam ya, tapi dia telah merusak pemberantasan korupsi. Betul. Dia telah menghancurkan kepercayaan masyarakat. Betul. Dia telah membuat indeks persepsi korupsi hancur. Dan dia telah membuat pemberantasan korupsi menjadi hibernate atau betul-betul dipasung, nggak bergerak. Ini dahsyat sekali. Bahkan kalau saya lihat ini, Mas Kurnia, kalau kita bicara etiknya lah ya, ini kan bukan hanya terkait dengan masalah yang nggak diusut atau nggak dituntaskan, tapi berbicara dengan kewajiban. Di pasal 108 ayat 3 KUHP, pegawai negeri yang dalam melakukan tugasnya mengetahui adanya dugaan kejahatan wajib melapor. Wajib, bukan berhak. Kalau yang berhak di ayat 1, setiap warga negara mengetahui adanya dugaan kejahatan berhak melapor. Pegawai negeri wajib. KPK mestinya pegawai negeri. Dalam undang-undangnya sekarang pegawai negeri, dan juga dalam perspektif penggajian dibayar oleh negara masuk dalam kualitas pegawai negeri harusnya. Tidak melakukan kewajiban itu pelanggaran etik kan. Terus yang kedua juga pimpinan KPK kemudian tidak segera melakukan tindakan kepada orang-orang ini kan pembiaran. Dan ini masalah etik serius. Gimana walaupun saya tahu lah ini menarik nafas dalam-dalam gitu kan, saking prihatinnya gitu ya. Tapi apa yang bisa dilakukan dan idealnya mau seperti apa ini? Iya, Bang Novel, menanggapi tadi yang Da Aulia sampaikan soal respon dari Alexander Marwata. Memang kalau dilihat sepintas, kalau dia mengucapkan itu, maka 2 hal, Bang Novel. 1, dia tidak tahu malu. Kedua, dia tidak tahu diri. Tidak tahu malu kenapa? Jelek semua dua-duanya itu ya. Kenapa? Karena di Undang-Undang KPK itu bertanggung jawab kepada publik. Tadi, apakah komunikasi itu komunikasi yang tepat atau tidak? Bahkan di peraturan Dewas KPK, di Kode Etik, tidak boleh melakukan tindakan yang meruntuhkan marwah KPK. Tidak ada orang yang membaca itu tidak menghina KPK. Pasti semua menghina. Masih mempertanyakan sikap. Marah dari situasi itu. Alexander Marwata. Responnya itu ya. Poin kedua, tidak tahu diri karena dia adalah pimpinan KPK. Unsur paling tinggi di KPK, bertanggung jawab terhadap seluruh hal. Tapi dia malah mengatakan hal-hal yang tidak pantas disampaikan. Itu poin pertama. Poin kedua terkait dengan pelaporan etik dari kepada Alexander Marwata dan Nurul Gufron, maka kita harus lacak lagi dari mana sebenarnya dugaan pelanggaran kode etik ini. Disinyalir atau kabar burungnya itu kan masih punya kaitan dalam perkara Firly Bahuri. Betul. Maka dari itu, dalam proses penindakan ini yang harus dibuat terang. Apakah pertemuan Firly dan Syahrul Yassin Limpo itu hanya diketahui dan dilakukan oleh Firly, atau ada pimpinan lain yang mengetahui, atau ada pimpinan lain yang memanfaatkan pertemuan itu untuk mendapatkan sesuatu, dapat keuntungan juga, misalnya keuntungan langsung berupa uang, atau ada tindakan
berusaha untuk memperdagangkan pengaruh. Oke, karena Firly ini rekan saya dan dia berhubungan dengan Syahrul Yassin Limpo, apakah mungkin misalnya Bang Novel menitipkan keluarganya menjadi pejabat tertentu di Kementerian Pertanian? Kabar burung itu kan dibaca oleh masyarakat. Oleh sebab itu, tindakan dari Dewas harus cepat. Kan Dewas ini seringkali lamanya dalam proses, kalau di penegakan hukum, proses penyelidikannya nih, sebelum masuk ke sidang. Karena seringkali laporan masyarakat dimentahkan sebelum masuk sidang. Padahal buktinya terang. Jangan sampai bagus di awal aja nih, hanya meramaikan dengan mengatakan ada 2 pimpinan KPK, tapi tidak ada follow up lebih lanjut. Bagi saya pribadi, tindakan 2 orang itu seandainya benar terkait dengan Syahrul Yassin Limpo, benar Bang Novel tadi, pidana itu. Betul. Jadi etiknya harus lebih cepat, karena dalam kasus Firly, Bang Novel, ya masa pidananya lebih dulu. Polda lebih dulu menetapkan tersangka ketimbang persidangan Firly. Padahal pembuktian pidana itu rigid, membutuhkan waktu yang panjang. Betul. Kita bicara soal etik, modalnya satu, kepantasan. Pantas atau tidak melakukan itu. Jadi harusnya bisa lebih cepat, Bang Novel. Saya mau nambahkan pertanyaan lagi ke Mas Kurnia. Kalau saya pernah beberapa kali berbicara dengan Dewan Pengawas, dalam yang saya pahami dalam komunikasi saya dengan para Dewan Pengawas, mulai dari ketuanya maupun anggotanya, mereka tuh memahami, membuktikan perkara etik itu seperti membuktikan perkara pidana. Ini saya nggak habis pikir ya. Ini barangkali beliau-beliau ini karena orang pidana atau pernah jadi penegak hukum, hakim ataupun jaksa ataupun pimpinan KPK, ini memahaminya seperti itu. Itu gimana itu melihat gitu? Saya tadi setuju dengan Mas Kurnia yang memahami, yang memandang bahwa etik itu soal kepantasan gitu. Jadi perbuatannya itu pembuktiannya berbeda gitu. Betul. Dengan contohnya ketika seandainya alat buktinya itu sebetulnya ada, tapi kemudian sudah dihapus, itu sudah membuktikan pelanggaran etik itu. Double malah perbuatannya. Kalau Mas Kurnia gimana mandangnya itu? Iya, benar Bang Novel, karena banyak sekali kasus-kasus yang kita laporkan, ICW, IM57, soal konflik kepentingan. Kalau Bang Novel dan Daul ingat, Mars KPK. Kurang pelanggaran etik apa itu? Yang nyiptain istri Firly, didaftarkan dan lain sebagainya, diterima oleh KPK sebagai Mars KPK. Mereka melihat konflik kepentingan itu saja nggak bisa ya, lambat dan bahkan ujungnya tidak bisa. Kejanggalan lainnya Bang Novel, dalam kasus Firly misalnya, mereka bisa kok mengatakan ini ada pidananya. Kami koordinasi dengan Polda Metro. Kemana mereka kasus Lili dulu? Betul. Buktinya sekarang di gedung C1 itu, bukti kejahatan Lili. Tapi nggak mau mereka ungkapkan. Mereka mengatakan tidak ada tugas dalam pasal 37B Undang-Undang KPK baru, Dewas melaporkan tindak pidana. Padahal Bang Novel mengatakan tadi, pegawai negeri yang mendapatkan gaji dari negara wajib berkontribusi dalam penegakan hukum. Dewas melanggar etik, siapa yang meriksa tadi? Kacau jadinya. Ini ke Aulia. Kalau bicara terkait dengan tadi dugaan perbuatan pimpinan KPK lainnya, dalam hal ini Nurul Gufron dan Kadir Marwata gitu, yang diduga ada kaitan dengan Firly. Firly pasal 36 sedang diperiksa. Padahal kalau dilihat jangan-jangan perbuatannya bersama-sama gitu. Ada perbuatannya terkait. Ini seperti apa? Yang kedua begini, biar sekaligus pertanyaannya. Presiden dalam membuat sikap atas pemberhentian Firly itu kan mendasari dari suratnya Dewas ya. Walaupun tidak disebutkan dalam kepresnya ya, soal seperti apa bahwa tadi yang dibilang sama Kurnia. Tapi terkait dengan pimpinan KPK ini, seandainya ada kondisi seperti itu, kan Dewas kan hanya bisa memutuskan dalam putusannya menyarankan untuk mengundurkan diri. Meminta ya untuk mengundurkan diri. Meminta mengundurkan diri kan tergantung orangnya. Kalau mau. Kalau dia nggak mau mundur, itu problem lagi. Seperti apa nih? Apakah kemudian itu bisa menjadi jurisprudensi? Artinya presiden seperti jurisprudensi walaupun bukan putusan. Presiden mestinya dengan menggunakan cara pandang atau perspektif yang sama gitu. Ketika ada pengajuan maka langsung direspon dengan pemberhentian. Kalau nanti Alexander Marwata dan Nurul Gufron ternyata sama, bisa dibuktikan dan
mestinya pola yang sama, perbuatan yang sama, hukumannya mestinya sama kan gitu. Iya, betul Bang. Tapi sedikit Bang, sebelum menjawab pertanyaan Abang, saya mau nambahkan tadi dari Kurnia. Kalau kita bicara etik itu pelanggaran Bang. Ya, kalau pelanggaran ya apa normanya, ketika dilanggar tidak sesuai, itu sudah melanggar. Sesederhana itu pembuktiannya. Ya, jadi Dewas menurut saya sih, kita berapa kali berhadapan dengan opung tumpak ya, memang agak ribet perdebatannya. Padahal dulu sebenarnya sebelum ada Dewas, ketika pemeriksaan etik dilakukan oleh pengawas internal KPK, itu jauh lebih rigid dan lebih mudah pembuktiannya gitu. Dan buktinya orang takut sama pengawas internal ya. Bahkan kalau ini sama Dewas nggak takut kayaknya. Nah, nggak takut makanya. Nah, dulu bahkan pimpinan KPK pun takut kan dengan pengawas internal KPK kan. Betul. Nah, pertanyaan Pak Bang Novel yang selanjutnya tadi, ini Nurul Gufron sama Alex ini kan lagi diperiksa etik. Nah, saya meyakini Bang, meyakini kalau memang ini buktinya pengembangan dari kasus Firly, seperti bocoran dari Kurnia tadi, saya agak menarik nih. Kurnia bukan kabar burung, seperti ini bocor halus sebenarnya nih Bang. Bocor halus yang tersebar di mana-mana sebenarnya. Berarti bocor halus yang merata ya Bang. Tadi misalnya. Ya, kita anggap benar. Saya juga yakin benar. Nah, ketika itu faktanya memang seperti itu, diduga Nurul Gufron dan Alex ini berhubungan dengan pihak berperkara KPK, apalagi itu kasusnya kasus SYL yang juga melibatkan Firly sebelumnya. Ya menurut saya dua-duanya ini juga harus mendapat penghukuman yang sama Bang. Nah, karena ini kan mereka ini, kita tahu ya, ketika Firly masih menjabat, mereka berlima itu masih menjabat, mereka kan satu kelompok. Mereka adalah orang-orang yang berkomplot mengakali Undang-Undang KPK, Undang-Undang 19 2019, untuk memecat kita Bang. 57 orang pegawai KPK membuat tafsir yang jauh dari undang-undang, mengakali, membuat fitnah segala macam. Nah, ini mereka satu kelompok. Yang harusnya presiden kalau memberesin KPK, beresin geng-gengnya Firly ini semua. Kalau perlu di level bawah pimpinan, di level deputi, di level direktur, yang orang-orang Firly yang merusak KPK selama 4 tahun ini harus diberesin. Dan semuanya saya yakin ada pelanggaran etiknya, bahkan pidananya pun saya yakin ada. Saya nggak mungkin Firly itu bekerja sendiri Bang. Nggak mungkin. Kalau ini kan kita mantan penegak hukum ya Bang, kita bisa menangani perkara. Pasti ada level bawahnya. Nah, selanjutnya permasalahan yang ada sekarang adalah bagaimana ini pimpinan yang baru ini gitu loh. Pimpinan yang baru, misalnya kalau saya menduga sih presiden akan kirim satu nama kayaknya. Kalau kita diskusi emang sebaiknya begitu. Satu nama. Karena ya presiden kan nggak mau berisiko ya. Pilihan dia seperti yang kemarin, terpilih Tanak, berapa bulan kemudian diperiksa etik gitu kan. Itu kan mempermalukan wajah presiden. Betul. Nah, harusnya presiden tidak boleh main-main memilih pengganti satu Firly ini. Nah, ketika orang ini masuk, seharusnya dia tugasnya adalah bersama pimpinan yang ada. Dan saya berharap Nurul Gufron sama Alex udah dipecat ya. Berarti ada 3 pimpinan yang lain. Dia membenahi internal KPK, Bang. Membenahi PR utama itu. PR utamanya, dia nggak perlu muluk-muluk ngomong kasus-kasus segala macam. Karena itu di level operasional, penyidik, penyelidik, JPU KPK itu sudah ahli. Mereka nggak perlu turun ke teknis. Tinggal mengawal bahwa KPK bekerja sesuai dengan koridor hukum yang ada, bekerja penuh integritas, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang ada. Itu aja sudah cukup berat, Bang, untuk mengembalikan marwah KPK, mengembalikan semangat teman-teman KPK yang sekarang ambruk di selama 4 tahun ini di rezim Firly. Belum lagi kerusakan-kerusakan yang lain terjadi di KPK. Memang dahsyat sekali lah. Dan kita berharap bisa lebih dari itu, tapi juga membersihkan tugas pimpinan KPK yang baru, membersihkan orang-orang yang terkait seperti yang Aul bilang tadi. Dan emang ini PR besar, dan seandainya itu bisa, kalau berhasil tuh levelnya 100 gitu seandainya, bisa dapat level 60-70 ini saya sudah apresiasi itu. Betul. Saya sudah apresiasi itu, bagus sekali. Karena dengan begitu kita semua bisa kembali meletakkan harapan pemberantasan korupsi ke KPK. Itu poinnya. Karena langkahnya yang berikutnya pasti harus dilanjutkan dengan pimpinan KPK yang akan dipilih dalam periode tahun ini. Nah, itu menarik Bang. Sebelum itu, sebelum kita closing atau gimana? Ini kan
pimpinan KPK sekarang ini masa jabatannya kan sampai Desember 2024. Ya, ya. Ini biar teman-teman pemirsa juga paham ya kondisi KPK ya. Itu seharusnya pansel KPK itu dibentuk itu paling lambat bulan Mei tahun ini. Ya, ya. Oleh Setnek ya. Iya, Setnek. Atas perintah presiden ya. Pansel bekerja dan dipilihlah sampai bulan pemilihannya nanti mungkin di Desember. Dan itu seharusnya dipilih oleh DPR baru ya. DPR baru sudah bekerja ya. Nah, panselnya ini Bang, saya concern pada panselnya nanti ini. Iya. Ini jangan sampai panselnya main-main yang kemudian gagal kayak kemarin ya. Yang kemarin itu terbukti gagal total mereka. Mereka ngasih barang busuk ke KPK dan KPK akhirnya rusak seperti hari ini. Kayak jerumusin presiden jadinya. Jerumusin presiden. Nah, itu gimana Kurnia? Iya, jadi Bang Novel kalau kita lihat konteks sekarang, nyambung tadi diskusi Bang Novel dengan Da'aul tadi, Presiden harus mengambil tanggung jawab. Nah, ucapan mengambil tanggung jawab itu bukan ucapan kosong. Itu tertuang di dalam Undang-Undang KPK, tepatnya dalam pasal 3. KPK adalah lembaga negara independen dan proses administrasinya di bawah cabang kekuasaan eksekutif. Persoalan pemberhentian, pengangkatan itu ada di presiden. Mari kita berikan tanggung jawab itu kepada orang yang meletakkan pasal itu di dalam Undang-Undang KPK. Yang mengubah Undang-Undang KPK presiden, pasal 3 itu jantung KPK, tidak mungkin presiden tidak tahu. Pasti presiden setuju dengan itu. Silahkan ambil tanggung jawab ini. Kalau tidak diambil tanggung jawab, berarti postur KPK seperti ini yang diinginkan oleh presiden. Betul. Potret KPK yang 2 pimpinan KPK-nya sudah berhenti permanen, 1 pidana, penggantinya dilaporkan ke pelanggaran kode etik, kondisi KPK carut marut. Ini adalah tahun terakhir dari Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu sempat ada label kepada presiden, ini adalah presiden yang paling tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Jangan sampai label itu dipertebal oleh masyarakat karena tidak melakukan tanggung jawab yang dia setujui pasal 3 Undang-Undang KPK. Dahsyat sekali dan pesannya itu kuat sekali. Semoga apa yang kita bicarakan ini didengar ya. Karena kita berharap KPK semakin kuat atau paling nggak dikuatkan agar harapan pemberantasan korupsi tetap ada. Dan kita bukan bicara hanya mengkritik, kita kasih solusi kali ini. Betul. Semoga solusinya betul-betul ditangkap dan tidak pura-pura nggak dengar gitu. Ini kita akhir bulan ini Bang, ini akan ada rilis indeks persepsi korupsi tahun 2023. Saya yakin turun itu. Nah, kita kan udah jelas ya, dalam 4 tahun terakhir 2019 sampai 2022 kemarin, IPK kita turun sampai dengan 6 poin. Dari 40 sampai dengan 34. Nah, ini gimana nih? Kita nggak sabar nunggu nih Bang. Dan kalau saya sih setuju dengan Bang Novel. Kayaknya turun ini. Dan keprihatinan sekali lah. Ya, semoga apa yang kita bicarakan itu prihatin kali ini dan ke depan ada harapan, semoga ya. Karena tentunya kita ingin membangun optimisme, tapi kalau apa yang kita sampaikan itu betul-betul dilakukan sebaliknya, ya boro-boro optimisme yang ada kehancuran. Tapi semoga nggak terjadi. Terima kasih Kurnia dan Aulia. Semoga ini menjadi kebaikan dan menjadi pendorong agar KPK menjadi lebih baik. Amin. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.